Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa bisahi sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Nur Fitiana selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Studi Agama-Agama. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analitisisme Ada Kebenaran Sains dan Agama. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena sebagian individu itu ada suatu keraguan terhadap agama yang dianutnya, baik itu agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, dan agama yang lain-lain. Mengapa mereka itu banyak ada keraguan di itunya? Itu bisa terjadi karena adanya suatu gejolak di dalam hati, bisa jadi itu dari faktor internal individunya, dan juga baik dari eksternalnya, yaitu faktor lingkungan. Yang mana analitisisme bukanlah suatu doktrin, juga bukan suatu agama. Analitisisme adalah cara pandang seseorang menganggap Tuhan itu ada, namun agama itu tidak perlu. Jadi mereka sesuai hidupnya, sesuai apa yang mereka kehendaki. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah dari proposal skripsi saya yaitu dua. Yang pertama, bagaimana perspektif kebenaran menurut pandangan agnostik. Yang kedua, bagaimana cara agnostik mendapat kebenaran. Mengapa saya ingin mengambil ini? Yaitu tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendahului pandangan seseorang agnostik tentang kebenaran, untuk membimbing seseorang yang agnostik untuk memperoleh kebenaran. Maksud kebenaran di sini yaitu kebenaran mengenai agama tersebut dipandang dari sudut pandang agama dan sains. Yang mana kajian terdahulu yang pernah membahas tentang agnostik sebelumnya itu yang pertama yaitu skripsi yang berjudul Keraguan Agama, Studi Kasus pada Individu Agnostik yang ditulis oleh Iqbal Kamal. Yang kedua yaitu jurnal yang disusun oleh Sa'adatul Aswiya yang berjudul Ateis dan Agnostik dalam Perspektif Agama Islam. Yang ketiga yaitu artikel yang disusun oleh Agi Tiara yang berjudul Konsepsi Ketuhanan Berdasarkan Paham Agnostisisme. Yang keempat yaitu tesis yang disusun oleh Uswatun Hasanah yang berjudul Agnostisisme dalam Perspektif Al-Quran. Riset kelima yaitu artikel yang disusun oleh I Gusti Ngurah Agung Purwatasakti yang berjudul Pengalaman Menjadi Agnostik di Indonesia, sebuah pendekatan interpretif phenomenological analysis atau IPA. Mengapa proposal saya berbeda dengan penelitian-penelitian dahulu, yaitu menemukan keunikan yang fenomena ini hanya yang sebelum-sebelumnya hanya melihat analisisme di suatu individu tertentu dan tidak membahasnya dalam suatu agama dan sains, yang mana ada tokoh-tokoh ilmuwan yang lain membahas ini. Itu yang berbeda dari penelitian saya. Metode penelitian saya yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Itu data gabungan. Sehingga informasi yang didapat terdiri dari perkara figur agnostik serta pula bersumber pada buku-buku yang berhubungan dengan riset ini. Sumber data yang utama yaitu quotes atau kata-kata yang diambil dari tokoh-tokoh agnostik seperti Albert Einstein, Stephen Hawking, George Faraday, dan lain-lain. Sedangkan sumber data sekundernya yaitu buku-buku, data, majalah, dan internet yang berhubungan dengan agnostik. Teknik penumpulan datanya yaitu pertama, research, seperti buku-bukunya. Buku-buku yang ditulis tokoh-tokoh agnostik terkenal di dunia ini. Yang mana sistematika penulisan saya? Pertama, bab 1 berisi tentang pendahuluan, yaitu gambaran cara umum dengan memasukkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan, dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi tentang tinjauan umum seperti pengertian agnostik, lalu sains dan agama mengenai agnostik.
Ketiga, berisi tentang data-data yang didapatkan di berbagai sumber berdasarkan kata-kata tokoh atau quotes yang berkaitan dengan agnostik, dapat juga melalui buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab 4 berisi tentang hasil penelitian dan menjawab dua rumusan masalah yang ada. Bab 5 berisi kesimpulan dari dua hasil penelitian di atas dan saran dari hasil penelitian yang bersifat membangun. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.